Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu lihat yang gue bantuin berapa orang tuh, ha? Gak pernah gue kasih cuma sejuta, 10 juta paling kecil. Motor ada ini semuanya saya ganti motor. Kalau saya orang perhitungan yang semua terpaut dari sponsor, yang mungkin kalian menanyakan semua, tidak mungkin saya ngelakuin itu semua. Hasad nih benda apa nih? Hasad ada dua. Pertama, karahatun ni'mah alal mun'ami alaih, tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Hei, lu tanya TV berapa bayaran gue? Bayaran gue udah 2 digit, tahu nggak? Bersin aja gue jadi duit. Baim, kalau kamu diserang-serang orang, lu berdoa maafin dia, biar Tuhan yang bertindak. Gitu aja. Tapi ada batasnya juga. Jangan membiarkan kejahatan berjalan. Rajin sholat itu tidak menjamin orang masuk surga, dan rajin sholat itu tidak menjamin orang itu baik. Ketika sudah masuk di kubur, yang pertama diperiksa bos, bukan puasa, bukan sedekah, bukan haji, bukan zakat, tapi apa yang pertama diperiksa? Nikita Mirzani diduga kembali menyindir salah seorang artis di Instagram story-nya. Meski tak menyebut nama sama sekali, namun warganet menduga sindiran itu dilamatkan untuk Baim Wong. Terkait masalah ini, Baim Wong akhirnya angkat bicara melalui saluran YouTube-nya yang diunggah pada Minggu 29 Juni 2020. Ia bingung harus menjelaskan apa. Ada berita apa? Saya sebenarnya bingung juga mau ngomong apa. Belum disebutkan nama, apa udah ada sih? Tanya Baim Wong kepada krunya. Belum, sahut kru Baim Wong yang ada di belakang kamera. Lantas, bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan lengkapnya. Budayakan nonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Nggak bagi-bagi giveaway, tidak, karena itu pembodohan. Nanti lo akan pantengin deh story gue atau YouTube gue. Ya Allah, sekejam itu manusia loh, sekejam itu loh manusia yang kalian bangga-banggakan, yang disebut dermawan. Aduh, kalian scroll deh Instagram gue paling bawah tuh, cara berbagi tuh gitu. Kehilangan motor, Gojek, gue kasih 10 juta, uang sendiri, nggak nungguin sponsor. Gue kalau mau pakai sponsor banyak cuy, miliaran gue bisa dapet, hai. Tapi gue nggak mau kayak begitu. Yang merusak hati yang pertama adalah hasad. Apa hasad nih Ustaz? Hasad nih benda apa nih? Hasad ada dua. Pertama, karahatun ni'mah alal mun'ami alaih, tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Memandang orang-orang yang senang susah hati. Ingat, kau sedang kena hasad. Gue juga bisa kasih giveaway pakai duit gue sendiri. Gue giveaway nggak butuh sponsor. Lo lihat yang gue bantuin berapa orang tuh, ha? Gak pernah gue kasih cuma sejuta, 10 juta paling kecil. Motor ada ini semuanya saya ganti motor. Kalau saya orang perhitungan yang semua terpaut dari sponsor, yang mungkin kalian menanyakan semua, tidak mungkin saya ngelakuin itu semua. Memang saya ngelakuin ini buat kalian bosku, buat bantu kalian. Saya juga nggak mau bilang bantu, tapi intinya itu meringankan beban kalian. Menengok dia mobil baru, sesak di dalam. Asal ditengok makin sesak. Pergi undangan, tengok kawan pakai gelang emas besar, sakit. Kawan tu pula udah tahu kawan sakit, makin ditunjuk-tunjuk. Cepatlah kita balik bang, udah tak tahan. Hilang gua kalau nggak nyinyir, nggak makan. Hei, lu tanya TV berapa bayaran gua? Bayaran gua udah 2 digit, tahu nggak? Bersin aja gua jadi duit. Ampun, saya bilang, saya harus ngomong panjang lebar dari tadi saya ngomong ini sampai sekarang ini karena saya mau tidak memperkeruh suasana. Selesai di sini aja kalau mau nonton. Kalau misalnya itu berlanjut ya terserah. Saya sih nggak ada dendam sekali lagi ya. Intinya itu mengklarifikasi dengan cara kita lah. Cuman sekali lagi ya garis bawah, tidak ada dendam sama sekali. Makanya kalau Paula itu saya lebih seneng kalau dia itu tonton aja sayang, saya bilang.
karena takutnya juga persepsi orang jadi beda-beda ya. Kalau si titit kecil belain si kunyuk nggak ada masalah. Setipe ya, dia pembinor. Ntar gue bongkar. Tunggu udah kelar ini ya kan, baru si titit kecil nanti kena sama gue. Maklum lah, lagi nggak punya kerjaan ya kan, klub lagi tutup, duit nggak ada, syuting juga udah nggak ada karena nggak ada yang mau pakai dia, attitude-nya jelek. Gua biar attitude gue jelek ya di sosial media, tapi TV itu nggak ada yang nggak pakai jasa gua. Hahaha. Bodoh kalian yang masih kasih lope-lope kayak itu laki. Bodoh, berarti kalian itu berhasil dibodoh-bodohi. Congratulations. Yang enggak, no wonder kalau kalian bodoh beneran dalam hidup. Selamat. Baim Wong hanya menyayangkan cara penyampaian Nikita Mirzani karena segala persoalan sebenarnya bisa dibicarakan secara baik-baik. Nggak apa-apa orang mau ngomong apa terserah, gue sih nggak peduli. Yang penting gue arahnya ke sini nih benar. Orang mau ngomongin apa nggak apa-apa. Tapi kan ada norma-normanya, ngomonginnya kalau itu benar, tutur Baim Wong. Saya sih jujur saja kasihan Paula, karena pertama itu datangnya dari Paula. Dia kan perempuan ya, perasaannya juga ini. Lanjutnya, sebelumnya Nikita Mirzani menyebut artis tersebut sebagai sosok yang pindah ke YouTube dan sudah tak laku lagi di layar kaca. Selanjutnya adalah petunjuk soal konten di media sosial. Foto sama Pak Presiden Indonesia komennya ditutup. Foto sama Ustadz HTI yang udah dibubarkan itu komennya dibuka. Tulis Nikita Mirzani di Instagram story-nya. Warganet lantas menduga bahwa sindiran itu memang ditujukan kepada Baim Wong sebab pada 21 Juni 2020 ayah satu anak ini mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden Jokowi dengan mengunggah fotonya, dan pada Sabtu 27 Juni 2020 Baim Wong mengunggah foto bersama Ustadz Felix Xiao. Unggahan ini ramai di komentar warganet dengan menyebut kata HTI. Di samping itu semua, Baim Wong mendapatkan nasihat dari pengacara kondang Hotma Sitompul terkait masalah yang kini dihadapi. Pengacara Hotma Sitompul mengatakan bagaimana Baim harus bersikap bila diserang oleh orang lain. Menurut Hotma Sitompul, Baim tak perlu melakukan hal yang sama. Justru ayah Keanu Tiger Wong itu harus berdoa dan memaafkan orang yang menyerangnya itu, serta menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baim, kalau kamu diserang-serang orang, lu berdoa maafin dia, biar Tuhan yang bertindak. Gitu aja. Tapi ada batasnya juga. Jangan membiarkan kejahatan berjalan. Yang tadi saya bilang, kita penuh belas kasih, nggak boleh begini. Nanti orang itu gila terus. Jadi kalau kita melakukan perlawanan dalam tanda kutip untuk memperbaiki orang itu, jangan ada dendam, jangan ada sakit hati. Gitu. Baim, kalau kamu diserang-serang orang, lu berdoa maafin dia biar Tuhan yang bertindak. Gitu aja. Tapi ada batasnya juga, kata Hotma dalam video yang diunggah Baim di akun Instagramnya. Mendengar nasihat tersebut, Baim Wong yang hanya terdengar suaranya tampak menyetujui. Baim pun diminta untuk tak sakit hati dan tak membiarkan siapapun bisa menyakiti hatinya. Tujuannya tentu saja agar hati Baim terasa selalu tentram. Walaupun panas hati kan. Iya. Tapi saya nggak gitu sih biarpun sekarang. Jadi gini, kalau kamu sakit hati, kamu ingat nih, tidak ada orang yang bisa bikin sakit hati kamu. Ya tidak ada. Jadi kecuali kamu izinkan hati kamu. Ada orang ngentutin lo di depan bapak lo 10 tahun yang lalu, ketemu kurang ajar nih orang nih. Dia ngentutin gue nih depan bapak ibu gue. Lu simpen dendam lu 10 tahun, gila aja lu. Ayah Bam Samson itu juga meminta Baim Wong untuk tetap sabar meskipun Baim Wong terus direndahkan oleh orang lain. Rendahkan dirimu serendah-rendahnya supaya orang lain tidak bisa lagi merendahkanmu, pesan Hotma Sitompul. Makanya saya bilang sama anak-anak saya, rendahkan dirimu serendah-rendahnya supaya orang lain tidak bisa lagi merendahkan engkau. Sekali lagi, rendahkan dirimu serendah-rendahnya supaya orang lain tidak bisa lagi merendahkan dirimu. Pasti selalu begitu ya. Selalu rendahin diri lo aja, jadi orang nggak bisa merendahkan kamu. Kamu tetap kamu. Kamu tidak jadi rendah karena direndahkan orang. Kamu tidak jadi tinggi karena dipuji-puji orang. Kamu adalah kamu. Nggak usah peduli. Selama kamu berjalan, mata kamu tertuju pada Allah, lo jalan aja. Selalu ada dua pendapat. Apapun yang kamu bikin, lo bagi-bagi duit, itu so-soan lo aja, begitulah begini. Lo udah nggak ngikut, lo nyela. Lo ngikut dulu, baru nyela.
Kan gitu, ya nggak? Jalan bener aja. Kamu ada role model, bapak lu tuh orang benar. Benar, gitu. Iri bilang, iri apa yang mau diiriin? Masa gue iri sama setan? Yang bener aja dong. Ya Allah, karyawannya aja dijejek udah kayak zaman jahiliyah. Masa gue harus iri sama orang kayak gitu? Yang bener aja lu. Yang bilang gue iri, hidup gue lebih bahagia. Gak penuh dengan kepalsuan. Walaupun hidung gue yang palsu, tapi hati gue gak palsu. Kalau ada orang sholat dalam kehidupan masih bermasalah dengan tetangganya, ada yang salah dalam sholatnya. Hati-hati bu, hati-hati. Saya tunjuk ibu karena pernah zaman Nabi ada perempuan rajin sholat, rajin berpuasa, tapi diadukan oleh tetangganya kepada Nabi. Kata Nabi, hiya finnar. Kalau tidak tobat, dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia rajin mencela tetangganya. Rajin sholat, rajin puasa, rajin mencela. Buka hadis Muslim, nomor hadis 5611. Riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Oleh Nabi disebut orang muflis, bangkrut. Rajin sholat itu tidak menjamin orang masuk surga, dan rajin sholat itu tidak menjamin orang itu baik. Bodoh. Dan orang yang pertama kali menderita di akhirat ketika sudah masuk di kubur, yang pertama diperiksa bos, bukan puasa, bukan sedekah, bukan haji, bukan zakat, tapi apa yang pertama diperiksa? Sholat. Dalam hadis dijelaskan dalam kitab Durratun Nasin, ketika seluruh pengantar sudah balik, maka datang malaikat. Yang pertama dia akan tanya, "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" Kalau orang baik sholatnya, dia akan berkata, "Mundur." Sholat berkata, "Kau mundur dah saat. Sekarang saya yang jaga kau. Waktu kau hidup di dunia kau rajin jaga saya. Sekarang saya yang jaga kau." Tanya, "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" Sholat kita menjawab, "Allahu Akbar." Bungkar giling kepala. Ditanya lagi, "Man nabiyuka, siapa nabimu?" Salat kita menjawab, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Akhirnya mungkar nakir naik malaikat melapor kepada Allah, tidak melanjutkan pertanyaan 3-4. "Ya Allah, ada hambamu sholat." Saya tanya, "Man rabbuka?" Allah, dia menjawab, "Allahu Akbar." Allah berfirman, "Oh, itu bukan dia yang jawab, tapi sholatnya. Karena dia baik sholatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat seperti nikmatnya tidur pengantin baru." Sungguh, sholat yang dilakukan dengan benar itu sesuai aturan, ini pasti tanha anil fahsya wal munkar. Kata-kata jorok itu fahsya, yang kotor, gosip itu fahsya, Bu. Tidak mungkin ada orang sholat, kalau benar sholatnya, kata-katanya kotor, itu nggak mungkin. Jadi kalau ada orang misal tidak pernah sholat, kata-katanya kotor, kosakatanya tidak bagus, ya, kebun binatang keluar semua, macam-macam misal, dia nggak sholat, nggak usah dipikirin, ya. Capek kita mengeluarkan energi pada yang tidak penting, ya. Itu sudah tinggalkan aja, nggak usah dipikirin. Tapi yang jadi masalah kalau ada orang sholat lisannya tajam, misal, itu masalah. Ada yang salah dalam sholatnya. Dituduh maling kan? Teteh udah nonton? Tuh, lihat. Teteh gua aja sampai nonton di rumah. Masa kalian netizen buang-buang kuota cuma buat mantengin dia doang? Goblok. Giveaway bulu ketek nih. Bulu ketek nggak ada nih. 40k udah tuh, pada nggak ngapa-ngapain. Gak ada bulu ketek, gak ada giveaway ya. Giveaway itu jadi bikin kalian pemalas, jadi bikin kalian jadi barbar juga kayak gue, gara-gara ngebelain orang yang kayak setan. Jadi mengerikannya bukannya saya kasihan, takutnya kalian semua yang kena dosanya. Karena saya pernah ngomong sama Agim juga, kita per detiknya itu harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakuin sama orang lain. Mau itu posting, mau itu apa, mau itu adalah omongan kita ke orang lain, per detiknya itu, nyebar enggaknya beritanya atau apapun itu harus dipertanggungjawabkan. Saya bukannya kasihan saya takutnya kalian kalau berita itu nggak benar, jadi dosa yang banyak buat kalian. Beneran, demi Allah itu saya bilang. Saya kalau udah pakai demi Allah, kalau kalian orang agama, kalian tahu maksudnya. Berikut ulasan kami dalam video ini, silahkan teman-teman simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.